Di malam minggu ini saya teringat tentang seseorang yang dulu pernah saya sukai dan dulu pernah menjalin hubungan dengan saya. Namun akhirnya kita harus berpisah tanpa ada kejelasan, tanpa dia memberitahu saya apa alasannya, ataupun saya mengetahui alasan sebenarnya kenapa dia pergi begitu saja tanpa mengatakan alasan-alasan yang sebenarnya. Nah, di video kali ini saya hanya akan bercerita. Awal mula saya bertemu dengan dia yaitu ketika saya menemukan seorang gadis yang sedang berdiri termenung di sebuah danau dekat apartemen di daerah Jakarta. Waktu itu saya tidak sengaja bertemu dengan dia dan ternyata dia sedang ada masalah dan cukup berat masalahnya sehingga dia merasa tidak kuat harus menanggung beban sendiri. Nah, pada saat itu tanpa ada angin atau apa, tiba-tiba saja kami akrab di tempat tersebut dan dia bercerita katanya entah kenapa ketika melihat saya dia merasa nyaman dan mau bercerita tentang segala keluh kesah masalahnya. Dan waktu itu hari pertama kami berkenalan dan dia langsung curhat. Waktu itu saya hanya mendengarkan dan memberi sedikit solusi, namun ternyata dia sangat terbantu. Nah, dari pertemuan itu kami berlanjut melalui pesan WA, kemudian sering bertukar pesan, dan akhirnya setelah sekian bulan dia berkata jujur bahwa dia menaruh hati kepada saya. Setelah itu saya pun berhubungan dengan dia, menjalin pertemanan yang lebih dekat, istilahnya menjadi support system, yaitu saling mendukung. Nah, waktu itu telah berjalan sekitar 1 tahun lebih. Dia bercerita katanya ingin segera menikah dan ingin segera memperjelas hubungan kita berdua. Waktu itu saya bercerita terus terang saja, saya itu banyak sekali yang harus diwujudkan dahulu sebelum jenjang pernikahan. Dan saya juga bercerita bahwa kehidupan saya tidak begitu mudah dijalani dari kecil menjak dewasa dan sampai sekarang pun masih tahap perjuangan, sehingga setelah saya mempertimbangkannya, saya itu belum pantas untuk bisa berumah tangga. Saya pun menjelaskan sejujur-jujurnya kepada dia dan memberi pemahaman bahwa jika untuk menikah sekarang-karang ini saya belum mampu dan belum siap, karena prinsip saya tidak mau membawa sengsara anak orang lain. Meskipun saya pun yakin bahwa Allah pasti memberikan solusi. Namun, sekarang yang saya sedang hadapi yaitu harus fokus dahulu sehingga saya belum siap untuk menikah. Dan waktu itu dia pun memahaminya. Kemudian berjalan seperti biasa lagi, dan dalam 3 bulan kemudian dia pun menanyakan lagi karena orang tuanya sudah mendesak untuk segera menikah. Waktu itu saya berkata, jika memang ingin bersama saya, mungkin cukup lama menunggunya dan belum ada kepastian yang jelas.
Dan saya berkata waktu itu, kalaupun kamu ingin segera menikah sekarang ini dan merasa sudah ada calon yang lain, saya akan ikhlas untuk merelakan. Waktu itu dia sampai menangis mendengar perkataan saya. Mau bagaimana lagi? Ini sebagai tanggung jawab saya seorang pria. Harus mempunyai prinsip, harus bertanggung jawab, dan waktu itu memang saya belum siap untuk ke jenjang pernikahan. Nah, setelah itu ternyata yang saya rasakan mungkin dia sudah menemukan calonnya yang lebih baik dari saya, dan saya pun merasakan perlahan dia mulai menjauh, mulai ada jarak, dan akhirnya ketika 2 bulan kemudian tiba-tiba semua medsos saya diblokir, kemudian kontak-kontak juga sudah tidak bisa dihubungi. Saya waktu itu tidak berusaha untuk menghubungi dia atau menemuinya, karena saya paham itu cara dia untuk bisa melupakan saya, dan pastinya dia tidak akan mudah untuk bisa melupakan saya, karena saya tahu dia sangat mencintai saya. Namun saya harus bijak, tidak boleh mengganggu proses move on dia, proses untuk mencari pengganti saya. Dan waktu berjalan 1 tahun tanpa kabar, dan sampai hari ini tidak ada kabar sedikit pun. Dan saya pun selalu mendoakan dia semoga mendapatkan jodoh yang lebih baik. Semoga dipermudah kehidupannya, dan tentu saja semoga bahagia ke depannya. Nah, di sini kita belajar bahwa kadang seringkali ketika kita mencintai seseorang, itu ada kalanya kita harus merelakannya untuk pergi untuk mendapatkan kebahagiaannya yang lebih dari kita. Karena yang namanya cinta tidak bisa dipaksakan. Karena cinta itu adalah harus atas dasar ketulusan hati dan tidak ada paksaan serta kepura-puraan. Maka itu kalau salah satu pihak dalam berpasangan dia ingin pergi untuk mendapatkan kebahagiaan yang lain, sedangkan pihak lain tidak bisa memberikan kebahagiaan itu, ada kalanya harus merelakannya. Karena bagaimanapun juga, mencintai itu harus dengan setulus hati. Karena kita hanya bisa berusaha, namun tetap kembali lagi. Yang namanya jodoh, Allah yang menentukannya. Dan Allah tahu jodoh yang terbaik untuk kita. Maka dari itu, jika kalian mengalami hal yang sama, kisahnya seperti saya, harus merelakan orang yang dicintai demi kebahagiaannya, maka belajarlah berbesar hati untuk melepasnya. Dan doakan selalu, tidak boleh ada dendam, tidak boleh ada marah. Kita kembali lagi fokus ke alasan kita belum bisa memberikan apa yang dia inginkan. Seperti contohnya saya, ingin fokus dahulu ke diri saya. Maka saya pun sampai saat ini fokus ke diri saya dan sesegera mungkin menyelesaikan apa yang sedang saya perjuangkan. Semoga suatu hari dia pun paham apa yang sedang saya perjuangkan. Memang butuh waktu, namun saya juga tidak ada kecewa, tidak ada dendam pada dia. Biarlah kisah kita menjadi salah satu lembaran di dalam albumnya. Semoga lembaran itu adalah kisah lembaran yang bahagia dan enak diingat kembali. Nah, itulah sedikit cerita dari saya untuk video kali ini.
Mungkin untuk video kali ini tidak tentang misteri, tidak tentang kajian, atau tentang dakwah dan sebagainya. Ini hanya curhatan diri saya sendiri saja. Dan tiba-tiba tadi, waktu malam minggu ini, teringat saja. Semoga dia baik-baik saja. Itu salah satu kisah percintaan saya pribadi ya. Ada banyak sekali kisah-kisahnya. Mungkin dari yang ini, nanti saya ceritakan kisah percintaan saya dari seseorang yang lain lagi. Pokoknya, terima kasih telah mendengarkan cerita yang tidak penting-penting banget dari saya, tapi semoga ada manfaatnya. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.